Oke. Untuk yang baru nonton video ini, nonton video sebelumnya karena videonya nyambung nih. Emang sebelumnya apa? Sebelumnya itu tentang dibiasakan ngomong. Oke guys, jadi sebelumnya itu tentang dunia balap road race. Sekarang kita ambil, kemarin kita terakhir bahas tentang mesin Fish Air, karena di bengkel itu banyak mesin Fish Air. Nah, nih gimana Pak Bor? Mau kemana ini Pak Bor? Nah, Rempel, gue ngomong apa? Nah ini Pak, kenapa Pak Bawor ini kalau di bengkel banyak mesin besar milihnya motor Fish Air Pak? Nggak milih mesin apa namanya yang dua taksi apa ya? 125 set atau Ninja atau RX gitu. Kok milihnya ke Fish Air, Satria gitu? Kenapa Fish Air? Ya, satu murah dalam arti gimana ini? Motornya murah. 125 set mahal. Yang pulang nggak bisa bikinnya. Kenapa? Karena butuh pengalaman. Sekarang pengalaman bagaimana? Mesinnya aja nggak pernah dapet. Pengalaman dari mana? Punya aja belum pernah. Dan kalau saya lihat, kenapa Fish Air, kenapa tidak Tornado? Ya, Untuk Tornado sangat jarang digunakan pada balap 2 tak bebek, karena mungkin ya dari spek mesinnya masih di bawah Fish Air. Dari spek mesinnya, ya dari struknya, dari apanya, mungkin dari kesediaan materialnya, partnya susah. Terus banyak yang pakai Fish Air daripada Tornado di jalanan. Dan dari dulu road racing itu memang awal-awal ada road race itu Suzuki. Tornado, Satria. Diem, Suzuki. Kemudian di era-era 90-an, 94, mulai 95 itu udah kebanyakan pakai Yamaha. Seperti itu, jadi dipilihnya Yamaha karena zaman dulu banyak event-event one make race Yamaha, semua motornya Yamaha. Kalau Suzuki jarang, ada OMR Suzuki gitu, tapi kebanyakan Fish Air dari zaman dulu. Dan yang kedua, spare partnya banyak. Terus harga partnya juga terjangkau. Oke Pak. Keunggulannya Fish Air apa Pak? Tadi udah Pas paparnya tadi udah cerita. Nah, gimana ya? Kan di Indonesia kan sekarang kan lagi banyak nih yang makainya Fish Air, karena spek Fish Air itu ya guys, banyak kelasnya. Ada yang 116, ada yang 125 standar, 116 standar, 125 standar, sama 119 tuh banyak lah. Nah ini kalau di bengkel ini yang Pak Bawor punya yang kelas rekomendasi kelas apa Pak? Bukan rekomendasi. Apa? Ya. Kata-katanya bukan rekomendasi. Rekomendasi berarti saya harus nyuruh. Oh, berarti yang Pak Bawor punya di bengkel ini yang motor untuk kelas apa Pak? Standar 116 dan 125 standar. Kenapa milih, kan banyak kelas nih di event-event, kan banyak kelas, ada 125 ada 119. Kenapa kok milihnya yang 119 Pak? Apakah lebih mudah garapnya, apa lebih sulit, atau Kenapa milihnya 116? Saya bilang tadi 116 dan 125, kok milihnya 116 gimana sih? Maksudnya gimana sih? Oh iya, sorry. Nah ini Pak, untuk masalah mesin
garap ngopreknya untuk 116 sama 125 itu susah mana Pak? Kenapa tidak pakai 116 tune up Pak? Iya, ya mungkin itu dulu. Kenapa nggak pakai tune up itu? Mahal. Oh, Gimana kelas tune up itu kamu harus ganti semua pengapian, karburator, membran, ganti itu modalnya gede. Terus kalau menurut saya asiknya itu di standar adalah semuanya dibatasi. Regulasinya itu sangat kompetitif. Karbu boleh diremer asal tidak dilem. Wah kan berarti nggak mungkin kamu pakai karbu yang licik-licik yang gede-gede banget gitu kan, nggak mungkin. Ya kalau kamu main gede resikonya bolong. CDI standar, pengapian standar. Semua serba dibatasi, membran juga sama. Jadi dari semua yang dibatasi akan timbul gimana caranya kreativitas atau terobosan-terobosan dalam ngoprek mesinnya, gimana caranya ini sebanyak part yang standar tapi bisa kencang. Itu lebih asik. Walaupun jika dibandingkan dengan motor Twister tune up itu ya jauh ya, dari suaranya jauh, dari powernya jauh gitu. Tapi time-nya tidak beda jauh sebenarnya, mungkin hanya berbeda 1 atau 2 detik lah maksimal, nggak mungkin jauh. Karena semakin kencang motor juga dibawanya semakin susah. Perlu handling yang baik, skill pembalap yang lebih baik. Jadi pembalap motor standar skillnya pasti beda dengan pembalap motor tune up. oke Pak. Jadi gini Pak, untuk masalah road race ini kelas Fish Air nih ya, itu kalau di event-event itu yang sering digeluti, maksudnya sering ramai itu kelas apa Pak? Kalau untuk kelas Fish Air itu Pak, Yang rame biasanya kelas 125 cc standar. Kalau 116 cc standar ya rame juga, cuman itu bisa dibilang balapan mahal. Karena bloknya harus maksimal versus 100. iya barusan saya mau. Jadi kalau kamu punya blok Fish Air yang proses kecil-kecil, kalau kamu beli bahannya mahal. Kalau 125 kan bisa pakai piston air gas, beli bahannya aja murah, bekas. Nah ini Pak, tadi kan Pak Bor bahas tentang 116 itu standar itu mahal karena terbatasan diameter piston. Nah untuk yang 125 itu maksimal diameter pistonnya berapa Pak? Maksimal 55. 55 itu maksimal. Nah kita kan udah bahas di dunia gitu ya, mesinnya. Nah banyak orang nih kalau balapan itu nyarinya bloknya yang ori, nggak pakai blok yang overboss. Itu kalau menurut dari Pak Bauer, kenapa seperti itu ya Pak? Blok ori dicari-cari. Ya dicari-cari. Karena satu, dia lebih tahan gesekan, lebih tahan panas, tidak mudah ngejim. Beda halnya dengan blok 2 tak yang sudah dipuring ulang. Ya walaupun sekarang ada bahan-bahan yang menjanjikan kekuatan material yang lebih baik, tapi tetap dari sudut portingan, dari sudut lubang-lubangnya itu, kalau blok orisinil itu benar. Kalau blok yang udah di bore up, boring ulang, atau mungkin blok KW itu sudutnya agak suka ngaco, sehingga untuk didapatkan hasil portingan yang baik agak susah. Seperti itu. Oke, ini guys, jadi kemarin yang sering komen bedanya blok ori sama blok overboss apa nih? Ini kejawab semua ini di sini nih. Nih, terus Pak.
eh kita bahas tentang mesin Pak. Mesin 116 sama 125 itu perbedaannya kan cuma hanya di bloknya kan, perbedaannya hanya di cc. Untuk di bagian-bagian kedalaman mesinnya apakah itu sama atau enggak Pak? Pasti beda ya. Karena power yang dihasilkan beda, maka butuh settingan yang lain-lain seperti gigi rasio, klep as, knalpot, beda. Oke. Berarti berbeda ya antara 119 sama 125. Nah, dengan tadi udah dijawab ya, seperti standar. Terus kita Mantu. ini Pak, kalau kita bahas lebih detail ke dalaman mesin gimana Pak? Oke, mau bahas apa? Nih, banyak orang. Judul baru itu di sini. Di sini aja Pak. Cukup. Ini baru 10 menit Pak. PCR dulu kan ya? Iya, bisa dulu. Jadi gini Pak. PCR itu emang ya separpatnya ngomong murah-murah, banyak yang senang sama PCR. Nah, untuk masalah PCR ini sama motor-motor lain, kalau masalah handling itu gimana Pak kalau menurut Pak Bowo? Ini bandingkan sama Satria yang rame kan yang rame di event-event kan antara PCR dan Satria, kelas bebek-bebeknya sama 125 sen. 125 sen terlalu pada yang standar kan, Satria ada yang standar. Nah, ini untuk masalah handling Sebenarnya untuk masalah handling pada PCR sebenarnya tidak seenak naik Satria. Cuma untuk gesit-gesitan ya gesit PCR daripada Satria. Cuma kalau pakai PCR itu rasanya apa ya, bahasa Indonesianya itu gemerungsung. Kalau naik Satria itu slow, santai, slow. Tapi untuk diajak belok Satria agak susah, panjang motornya. Oh, berarti saya dapat kesimpulannya nih Pak. Berarti ini sorry ya guys, saya simpulkan ya. Jadi kalau motor Fish Air itu cocok banget. Ya mungkin pendapat kalian juga mungkin beda-beda ya. Kalau menurut saya nih ya, cocok banget untuk sirkuit yang banyak tikungannya. Sedangkan Satria itu sirkuitnya jarang tikungannya, kayak contohnya di sirkuit permanen gitu ya. Oke. Pak, ini untuk road race Fish Air nih, mesin Fish Air nih. Kalau di Indonesia itu bahan bakarnya apa sih Pak nih? Mungkin kan kurang tahu nih, banyak yang belum tahu. Dalam balapan 2 tak itu bahan bakar itu bebas sih sebenarnya. Semua itu tergantung kompresi yang digunakan oleh si mekanik. Rasio kompresinya berapa, nanti dia akan memutuskan pakai bahan bakarnya apa. Balapan pertalit ya ada, balapan pakai bensol ya ada 2 tak. Semua udah dihitung sama mekaniknya masing-masing, jadi nggak disebut karena dia pakai bensol terus motornya lebih kencang, enggak jaminan. Kompresi, berarti itu kalau masalah kompresi itu di bagian head ya Pak ya, kurang lebihnya di bagian head ya, di bagian depan gitu ya. Oke, jadi guys nih mungkin kalian kalau pernah lihat ikut balapan mungkin nonton di bagian Lihat misalnya ada yang nonton, ada yang ikut, kru-krunya mungkin ada yang heran kalau di habis finish juara disekrut ya, disekrut itu dicek sesuai rekomendasi ini enggak sih? Iya, sesuai regulasi tidak ya. Banyak tuh dibongkar headnya terus ditutupin balik. Banyak tuh, sering loh. Aku dulu pernah ngikutin kayak gitu. Kok dibalik ya? Apa ya? Itu aku belum tahu tentang road race itu. Terus bloknya baru diukur. Nah, kalau yang kalian penasaran masalah head
mengetahui apa, lebih kenal dengan head, lebih tahu kenal fungsi dari head, kenapa kok ditutup dan apa alasannya dibikin squeeze, dibikin apa, kubahnya apa. Besok ikutin terus, jangan kemana-mana. Lebih Judulnya apa? berarti besok Itu mulai ngomong sama mereka. judulnya besok tentang fungsi kerja head 2 tak. Nah, ikutin terus nih besok nih judulnya nih. Oke, terima kasih.